lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bersuka cita. Amin. Berikan tos kepada kita karena lu katakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan kau gunung batu kami Tuhan, dan engkau kota benteng kami. Tuhan Yesus. Sama-sama katakan kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Sekarang sama berdua, kau Alfa dan Omega, awal dan kau gunung batu tak kurang jamin hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Sama-sama katakan Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Saling katakan kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Yang katakan semesta. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi katakan semesta. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau naikkan, kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia telah ciptakan semuanya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan
ciptakan semuanya, mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kembali katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi di hadapan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. oh haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kita boleh dikuatkan, bahkan ditegur dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tundukkan hati kami, Tuhan. Kami mau tenangkan jiwa kami. Kami mau tenangkan pikiran kami sebelum kami masuk dalam firman Tuhan. Baharui kami ya Tuhan Yesus. Tenangkan kami dalam hadirat-Mu, sehingga ketika firman itu ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar pengurapan yang secara khusus yang daripada Engkau melingkupi hidupnya ya Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar
yang sia-sia, tapi perkataan yang memberkati, menguatkan jika Tuhan mengizinkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, bawa kami anak-anak Tuhan untuk terbang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap,
yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Kau. Engkau baik, Engkau mulia. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Sekali kita katakan pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah
Yesus, ya Tuhan ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembahmu, untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Mari angkat suara kita, Samaria, Samaria, Dia tak pernah meninggalkan kita, selalu setia. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lovely are you, darling place. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your lovely mercy, my soul. No, I'm yours and you're mine. And from my heart, my soul will rise. I love you, love you, love you, love you, love you, and my heart will fall wholly after you. Sekali kita katakan pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Lovely, lovely are you, darling friend. Are you, darling friend? Yes, Lord. Haleluya. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Jesus, my joy, my
Silakan sekali lagi katakan I love you, I love you. Ungkapan hati kami kepadamu Tuhan, bahwa kami selalu mencintaimu, selalu mengasihimu Tuhan. Kami mencintai Engkau. Kalau Engkau sudah mencintai kami terlebih dahulu, memberikan nyawamu kepada kami, itu artinya kami juga harus mencintai Engkau. Kami terpesona akan kebaikan, kami terpesona akan berkat-berkat, kami terpesona akan hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengasihi, mau semakin hari setiap hari tetap mau setia untuk berubah dalam hal-hal yang belum Tuhan inginkan. Ya Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami, menandakan bahwa kami mau mengasihi. Beratap kami memiliki hati yang mau menyembah, hati kami pautkan kepada menjadi bagian, Engkau menjadi kesukaan kami, kesenangan kami, di mana kami setiap hari boleh berbicara, mengeluh, bahkan bersuka cita bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari yang ini. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Boleh berkumpul bersama-sama, menaikkan sembah kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, shalom semua. Saya percaya semua kita tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Allah kita 2-3 orang berkumpul, Alkitab katakan di situ Dia hadir melawat kita, saudara. Haleluya. Saya selalu bergairah, saudara, kalau ketemu hari Minggu. Walaupun mata saya terkadang meminta untuk memejamkan, tetapi itu saya kalahkan karena saya bergairah untuk datang ke tempat ini, untuk kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali kalau kita melakukan sesuatu dalam dunia ini, kita bekerja keras, kita sudah memberikan energi kita yang terbaik kepada hal yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Bahkan tenaga kita, bahkan sepenuhnya pikiran kita sudah limpahkan untuk satu pekerjaan, untuk satu mungkin hal yang dipercayakan kepada kita, baik itu pekerjaan atau mungkin itu juga apa yang bisa kita kelola yang diberikan oleh orang lain atau bos kepada kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, pada saat efek dari bos kita itu
tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita mulai mengeluh dan kita mulai berkata, kok begini ya? Menurut saya itu suatu kewajaran. Kita ini manusia tentunya. Bukan berarti kalau kita manusia jadi melegalkan semua hal yang kita keluh. Sebagai manusia tentu itu menjadi satu tabiat kita. Saya mungkin seperti itu. Kalau saya pun di gereja ini, kalau setiap hari saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkanlah jiwa-jiwa, malah tiba-tiba besoknya baru bilang, Pak Gem maaf ya, kami besok libur, langsung 5 orang gak datang ya. Bot atau boto, saya semarga dengan beliau. Tiba-tiba juga hal yang sama, keluarga itu Elsa gak datang, langsung tinggal Mama Mima dulu di situ. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sudah puasa, saya sudah berdoa. Terkadang berpikir, Tuhan, apakah Tuhan memanggil saya menjadi gembala Tuhan? Secara kesampaian tentu itu menjadi manusiawi kepada kita. Itu menjadi pertanyaan dalam benak kita, itu menjadi pertanyaan di kepala kita, dan itu menjadi satu peperangan di dalam alam pikiran kita. Ada orang gak bisa tidur memikirkan itu. Ada orang bisa nyenyak meninggalkan masalahnya. Tapi ada juga orang gak bisa makan, gak bisa tidur. Mau makan, mau minum, ingat masalah gitu kan. Akhirnya kita semakin hari semakin kurus. Kok kamu makin kurus? Apa kamu diet? Enggak sih, tapi kok kamu kurus ya? Ya enggak kurus lah, enggak makan karena banyak masalah yang dipikirkan. Tapi ada orang setelah kasam tua kalau makan ada masalah, langsung ambil ke dapur, masak Indomie. Kayaknya baru masak Indomie deh. Ada siomay lewat, siomay! Habis makan siomay, lewat bakso, bakso! Nggak tahu lagi di dalam perut apa, nano. Malamnya lewat nasi goreng, tok, itu apa ya? Nasi goreng, kayaknya enak tuh nasi goreng kan. Itu lagi punya masalah. Maka banyak orang juga dalam masalah, bukan semakin kurus, tapi makin hari makin mengembang ke kiri dan ke kanan. Jadi saudara, kalau saudara mengembang ke kiri dan ke kanan, ada 2 hal. Bahagia atau juga punya masalah banyak. Saudara, kesampaian itu hal kewajaran. Itu sebagai manusia kita pasti mengalami itu. Apabila kita tidak hargai, apabila kita tidak diberikan satu penghargaan kepada kita di dalam kita sudah mencapai kerja keras untuk sesuatu yang kita buat, dan kita tidak dihargai oleh pemimpin kita atau dihargai oleh orang lain, atau saya pun mungkin merasa bahwa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Secara kesam Tuhan, kalau itu terus kita pikirkan, kalau itu terus kita masukkan dalam alam pikiran kita, maka lambat laun alam pikiran kita akan menguasai kita. Hal kecewa itu akan menguasai kita, sehingga kita nanti gampang sekali untuk berbuat, melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, kita gampang untuk memutuskan sesuatu dan akhirnya menyesal kemudian hari. Karena memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau ke depan katanya orang itu pendaftaran. Saudara kasih Tuhan, kita melihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Tentu Alkitab memberikan satu penghiburan kepada kita di dalam hal permasalahan kita bicarakan tadi, saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9, saudara kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Di sana mulai dari hal menghormati. Hai anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Di sana dikatakan seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah adalah suatu perintah yang penting. Jangan ya. Menghormati ayah dan ibu katanya inilah perintah yang penting, kata Efesus. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini luar biasa saudara. Jadi kalau saudara menghormati orang tua, mengasihi orang tuamu, katanya panjang umurmu. Saya nggak tahu kalau saudara nggak menghormati orang tua kita, ya mungkin nggak panjang umur kita. Ya mungkin nggak happy birthday setiap tahun langsung cut gitu. Dan kamu bapak-bapak, ya kita bapak-bapak ya, saya, Bapak Jaden, Opung, bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jadi menasihati dengan nasihat Tuhan, bukan nasihat filsafat dunia ini. Ya. Kalau filsafat dunia, kamu harus kaya nanti ya. Kalau kamu nanti kaya, nanti kamu kalau aku mati kau bangun kuburanku tinggi-tinggi, gitu kan? Supaya nanti lihat orang, bukan ya? Tapi dikatakan di sini nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, nah ini hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Lihat tuh. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Luar biasa. Kerja kita apapun, balban, ada bos saya harus taat. Untuk Alkitab ini. Seperti taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Saudara, kita ini hamba-hamba Kristus. Kita harus ingat itu, kita adalah hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayan-pelayannya, ya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik, saudara, jangan pernah berpikir orang itu akan membalaskan hal itu kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, kalau kita berbuat baik kepada saudara kita, kalau kita berbuat baik kepada bos kita, kalau kita berbuat baik ke dalam di mana kita mengabdi, digaji di sana, jangan pernah berpikir kita harus mentaati seperti kita mentaati Kristus. Selalu saya katakan saudara kesatuan, hidup kita ini adalah milik Kristus. Tidak ada bagian dalam hidup kita menjadi bagian kepunyaan kita. Pada saat kita mengatakan, Tuhan, aku menjadi hambamu, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka pada saat itu juga kita telah materai menjadi milik Kristus. Maka pada saat kita milik Kristus, tidak ada lagi bagian dalam hidup kita yang menjadi bagian kita, saudara. Kita telah menjadi milik Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, pada saat kita bekerja di dalam satu perusahaan mungkin, pada saat kita bekerja di dalam satu toko usaha apapun mungkin, itu juga kita sedang pelayanan. Di sana kita juga sedang pelayanan. Kalau kita nggak menganggap satu pelayanan ini, maka seringkali pada saat tidak ada efek yang baik dari sang majikan kita, pada saat tidak ada satu efek yang baik dari sang pemilik perusahaan itu, atau tidak ada satu efek dari orang yang telah memperkerjakan kita, padahal kita sudah melakukan banyak hal, melakukan kebaikan, melakukan banyak kemajuan di perusahaan, tetapi seolah-olah tidak efeknya. Kita anak Tuhan, bukan itu yang menjadi tujuannya. Tetapi kalau mereka tidak menghargai kita, Alkitab katakan Tuhan. Amin. Balasan dari Tuhan itu lebih luar biasa. Memang sekarang ini saudara tidak merasakan efek itu. Kalau sudah berbuat baik kepada orang, tiba-tiba sudah dikecewakan, sudah ditolong, tiba-tiba dikecewakan. Dia nggak begitu. Apa sih Pak? Gereja sana nggak ada musiknya bagus, jemaatnya rame aja, gitu kata dia kan.
Soalnya kita ini adalah orang yang ngerti musik. Kadang kalau saya mutar musik di rumah agak gede dikit, gede banget sih. Padahal kita kalau musik maunya gede gitu, goyang semua orang rumah, gede gitu. Apalagi lagunya lagu disco, gitu. Gitu. Ya puji Tuhan, Yohan menurun dari saya ke dia, gitu kan. Jadi setiap hari ditarik meja, shalom teman-teman, gitu. Shalom saya jemaat, shalom kami Mima, Mimohon mau nyanyi nih, nyanyi apa? Nyanyi Jalan Serta Yesus. Oke, nyanyi. Gitu. Ya puji Tuhan, dia nggak mengikuti mamanya kalau marah-marah, kalau kami setel musik. Kencang banget sih musiknya, gitu kan. Padahal sebenarnya bagi saya tuh nggak gede-gede banget musiknya. Saudara kasih Tuhan, saya lihat di YouTube gitu. Tuhan pengen dong Tuhan, saya seperti gereja seperti teman-teman ada pakai earphone gitu ya, nggak perlu lagi ambil suara dari speaker gede-gede dan itu mengganggu juga ke jemaat. Saya termasuk. Terus saya mau nanya-nanya, iseng-iseng nanya Sirian, kan gimana begini? Tenang Pak, hari Minggu saya bawa lengkap dengan semuanya. Maka terjadilah seperti sekarang. Saudara kasih Tuhan, artinya apa? Tuhan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang baik. Mulai saya berpikir saudara kasih Tuhan, dalam pelayanan saya memang dulu saya tidak pernah berpikir pelayanan mau ada PK mau enggak. Kadang dikirim ke Semarang, kita harus nombokin persembahan ke Jawa itu, saudara. Kalau kita dikasih waktu itu naik kereta ekonomi, pas kesananya itu masih enak. Pas pulangnya, saudara, bangun-bangun sudah mau sampai ke daerah Cirebon sini, tiba-tiba di kaki itu udah ada orang tidur, di gang-gang udah ada tidur. Loh gimana mau ke WC? Itu malam-malam, saudara. Waduh kacau ini gimana? Kalau kita mau langkahin galakkan dia, padahal dia nggak tahu lah. Itu semua gang-gang itu penuh dengan orang. Zaman dulu, kalau sekarang udah bagus lah, nggak ada lagi. Akhirnya gimana dong? Udahlah gini, bulan depannya kita kirim lagi ke Semarang dulu. Udah gini aja, gua tambahin deh ongkos, gua nombokin apa-apa. Yang penting gua nggak merasakan kayak gitu lagi. Karena saya ini kan beseran gitu. Maksud beseran sering-sering ke toilet. Kalau toilet nggak ada, wah repot jadinya. Bisa mampus-mampusan, keringat dingin, nggak bisa pingsan itu kan. Orang saya pernah mau ke ke bandara, saya nggak tahu, saya lupa. Biasa saya pagi-pagi itu kalau bangun banyak minum. Nah waktu itu saya ada pelayanan di Lion di bandara, saya naik Damri. Nah karena macet agak lama, saya mau buang air kecil saudara. Saya mau stop, Damri kan di tol, nggak mungkin kan. Nanti kalau nanti turun di mana? Saya tahan keringat dingin. Pas ceker, sudah tahu ceker nih orang yang di pas dadap itu, saya turun. Saya nggak tahu itu rumah siapa. Woi rumah saya, maaf. Di depan pas, maaf. Jadi saya ditungguin sama Damrinya. Saudara kasih memang pengennya seperti, akhirnya bayang. Saya nggak pernah mau hitung-hitungan. Aduh nanti makan apa? Udahlah, pokoknya pelayanan. Mau dikasih PK, mau ada PK, mau nggak jalan terus. Saudara kesempuhan, saya mau katakan efeknya itu sekarang banyak hal yang saya terima kebaikan-kebaikan. Maka kalau sekarang ini kita belum menerima kebaikan-kebaikan itu, jangan pernah berharap kalau kita berbuat baik ke orang, nanti orang itu akan berbuat baik ke saya. Kalau saya berbuat baik ke sini maka dia akan menerima kebaikan. Gak usah. Kadang bisa Tuhan kirimkan orang-orang yang bukan kita sangka-sangka. Kadang banyak orang berpikir, kalau saya berpikir kadang begini, kalau kita pelayanan tempat yang besar, mantap ini gerejanya. Pulang-pulang, terima kasih gitu kan. Tetapi kalau kita ada gereja yang kecil, saudara, dan kita mungkin anggap, aduh kasihan gereja ini. Tiba-tiba maaf pak. Saya berkatakan tadi harian, saya ini kan full timer katanya. Kalau saya tolak seperti itu, saya pergi keluar, ya anak saya kan butuh susu juga kan. Saya terima sampai di rumah, kasihan mah. Wah, kita nggak nyangka jumlahnya
tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena kita dalam dunia ini seperti itu. Kalau gue baik perusahaan ini, kalau gue baik sama bos ini, nanti dia akan baik ke gue. Enggak usah berpikir gitu. Sekarang ubah konsep kita. Kita ini adalah milik Kristus. Kita ini adalah hamba Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah pelayanan. Pelayanan tentu jadi singer boleh, tapi di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam di anak-anak, di hadapan anak-anak kita, kita adalah pelayanan. Kita adalah para pelayan-pelayan yang harus mempertontonkan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Maka kalau kita berbuat baik, kita baik ke orang, kita melakukan kebaikan, bukan berpikir untuk menjadi timbal balik. Itu salah. Kalau kita berbuat baik kepada orang, Alkitab katakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari siapa? Dari siapa, saudara? Gak ada yang mengatakan. Dari siapa? Dari Tuhan. Kalau dari orang sedikit. Kalau dari Tuhan luar biasa banyak. Amin. Hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan itu Tuhan kasih kepada kita. Maka rajin-rajinlah berbuat baik. Kalau dikecewakan orang, ya boleh sedikit bersungut, tapi jangan lama-lama bersungut. Udahlah, lupakanlah yang bersungut. Lupakan. Saudara, kalau saya berbuat baik dan orang itu melakukan satu salah kepada saya, bisa saya bersungut-sungut tuh. Tapi lama-lama, ya masa gitu terus. Kita harus belajar bahwa hal yang kita terima dari Tuhan itu paling penting. Kalau dari Tuhan balasannya itu luar biasa. Bayangkan hal pencipta langit dan bumi memberikan balasannya kepada kita. Jangan pikir bahwa setiap apa yang kita lakukan ini di dunia ini tidak dicatat oleh Tuhan. Dicatat. Seolah-olah memang tidak ada efeknya hari ini. Tapi nanti banyak hal yang saudara akan rasakan. Bagaimana efek dari berbuat baik kita. Tuhan yang membalaskan. Kalau manusia itu membalaskannya nggak, paling kita diundang makan. Makan di mana? Restoran. Ya paling yang lain. Apa sih? Kalau kita berbuat baik sama orang, terima kasih ya Pak Ronald. Ya terima kasih. Ya tambahin, dikasih kita uang, udah habis. Maka tiap bulan kita kasih. Enggak, tapi kalau Tuhan, banyak hal yang mungkin bisa Tuhan kerjakan dalam setiap pembalasan. Maka dikatakan saudara kesatuan dari awal pertama, hai anak-anak taati orang tua, taat. Dan juga kayak bapak-bapak jangan bangkit amarahmu. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar. Dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow, ini luar biasa. Memang mengubah konsep kita ini susah. Mengubah konsep kita yang berpikir kalau kita berbuat baik ke orang, orang itu akan berbuat baik ke kita. Itu memang duniawi sekali. Benar. Kalau kita belum mengenal Tuhan, oke lah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, ubah konsep berpikir kita. Kalau kita nggak dihargai oleh bos kita, kalau kita nggak dihargai oleh orang tua kita mungkin, kalau kita nggak dihargai oleh teman-teman kita, kalau kita nggak dihargai oleh sahabat kita yang sudah kita berbuat baik, nggak apa-apa. Hari ini mungkin dia merasa bahagia dengan itu. Tapi suatu saat Alkitab katakan, bukan saya ngomong, setiap apa yang kita taburkan dalam kebaikan, Tuhan akan membalaskan kebaikan itu, membalaskannya kepada kita. Tidak perlu takut akan hal. Ini menjadi penghiburan kepada kita. Kalau hari ini hatimu sudah kecewa oleh ada orang yang mengecewakanmu, kau sudah berbuat baik kepada orang tersebut dan dia membalaskan yang tidak baik kepadamu, nggak apa-apa. Suatu saat juga Tuhan bisa membalikkan keadaan. Dunia ini seperti pemain bola. Kadang sudah menang 2-0 lawan kita, nggak apa-apa. Bahkan 5-0, tapi bisa dibalikkan menjadi 6-5 jadinya. Dan akhirnya kita menjadi winner. Selama masih panjang waktu. Bahkan waktu last time 2 menit terakhir, 1 menit terakhir bisa menyamakan kedudukan
dan ada perpanjangan waktu lagi. Saya perpanjangan 2 kali 20 menit dan akhirnya yang kalah tadi bisa menang. Saudara, gak perlu kita berpikir orang yang sudah kita lakukan kebaikan akan menang. Sebenarnya dunia ini gak perlu kita kecewa terhadap dunia, karena memang sifat manusia sekarang ini memang seperti itu. Dalam pelayanan pun kadang kita kecewa, dalam hal apa. Tetapi saudara, ini harus menjadi penghiburan kepada kita. Tanamkan di pikiran kita, tanamkan di hati kita. Kalau kita berbuat baik, kita akan terima balasan yang daripada kita. Kalau kita melakukan kebaikan, karena kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita melakukan sungguh-sungguh kerja di kantor, karena kita hamba Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di rumah, mengerjakan cuci piring, gosok baju. Saudara, kami orang Batak ini, saudara kasih Tuhan, itu menjadi suatu nggak baik, saudara, kalau laki-laki itu cuci piring, gitu. Nggak baik kalau laki-laki itu bisa jemur pakaian, gitu. Tapi saya nggak berpikir itu. Yang saya tahu adalah keluargaku adalah tempat di mana aku harus melakukan kebaikan bagi mereka. Maka saudara kasih Tuhan, hanya nyetrika nggak bisa saya pakai, sama ngepel paling malas karena lama kan. Tapi kalau contohnya kayak cuci piring, masak untuk anak, saudara, saya bukan muji-muji diri, tapi memang saya lakukan. Karena kita ini hamba Tuhan, harus berbuat baik untuk keluarga kita. Tidak ada lagi melihat itu sebagai adat yang tidak boleh. Tapi kita melihat karena kita adalah milik Kristus, maka hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita singkirkan. Dan kita fokus kepada firman Tuhan. Hidup kita karena Tuhan. Maka lakukanlah kebaikan itu kepada keluarga kita yang pertama. Mungkin keluarga kita nggak menghargai kita, nggak apa-apa. Lakukan saja kebaikan itu. Mungkin dia nanti menganggap terendah, nggak apa-apa, lakukan saja. Nanti suatu saat akan ada orang-orang yang baik yang membalaskan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik, bahkan lebih baik daripada orang yang kita kenal, bisa memberikan hal yang kita menakjubkan. Saya telah mengalami itu, saudara. Kalau saya cerita sungut-sungut, bisa banyak sungut-sungut saya tentang pelayanan. Banyak sekali ceritanya. Saya pernah pecah bibir karena melayani, sampai nggak makan seminggu, makan bubur nggak bisa karena melayani, jatuh, pecah bibir, robek. Dan banyak hal. Akhirnya pada saat saya masalah, saya nggak pernah dihargai, tinggal gitu. Nggak apa-apa. Tetapi lewat itu, saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Berbuat baik itu bukan karena kita supaya dipuji orang, enggak. Kita berbuat baik karena natur kita sebagai milik Kristus. Karena natur kita sebagai pengikut Kristus, lakukanlah kebaikan. Melakukan kebaikan itu enggak harus besar-besar, dari hal kecil dulu. Mungkin kalau saudara di rumah melakukan kebaikan, belajar, kalau saudara melihat istri saudara capek, ya cucikan piringnya kan. Kalau kau nggak suka cuci piring, ya hal lain, kasih anak makan. Jangan istrimu sudah capek, lelah, lesu, lunglai, gemulai, udah mulai begini, buat lu kopiku dulu. Tiba-tiba langsung mati dia kan. Bikin sendiri kan. Kau kan buru Batak, aku anak raja, aku juga buru raja, ya kan? Sama-sama raja kita. Ya kan? Susah masih tinggal bikin kopi. Maka lebih enak kopi kita bikin sendiri kan. Saya kalau suruh istri saya bikin kopi, rasanya nano-nano, gak jelas apa sih, mah banyak kayak gulanya gitu lah. Aku aja lah yang buat sini. Ya udah kau aja nah katanya. Aku suka sendiri aja. Kalau kita lapar, masak dulu. Paling kau lagi semangat, haleluya, haleluya, baru. Kalau nong mama buat kopiku, baru kasih.
Saya udah lemas, dia capek-capek tonton di kantor, udah capek gitu. Lemah lagi mulai. Atau enggak di kantor atau kerja di rumah. Kita duduk manis nonton TV. Buat dulu teh manisku, ya kan. Untung istri bilang, bisa dah mau katanya kan. Kain. Kalau dibuat, oh sekarang kan gitu kan. Kalau di sosmed ditendang, bukan suara manusia dibuat, suara anjing yang kain, lari gitu kan. Saudara, itu berbuat baik mulai dari keluarga kita dulu. Nanti kalau keluarga kita sudah mulai nanti kita lakukan kebaikan dari keluarga kita, nanti lama-lama itu akan menular ke orang lain. Di luar nanti kita akan gitu. Kita belajar untuk itu. Kita akan berbaik keluarga kita. Jangan pikir, wah aku merasa terjolimi, wah aku melulu yang kerja, wah aku udah laki-laki, harga diriku di mana ini? Kok aku jadi masak? Kemarin si Paul masak, kulihat waktu Zoom, tapi kurang pas kita Zoom dia masak kan. Candul. Kurang enak nggak sampai di kita jadinya gitu. Iya pas Zoom saya. Harusnya nggak pas Zoom kan. Pak kalau Paul udah bisa saya candain deh. Saudara kesan gua. Dia bilang masak aku juga itu. Bisa Paul apa bang? Wih luar biasa. Semasa saya waktu Paul ini, mama saya jarang masak untuk dia. Tapi sekarang saya coba untuk dia tenang. Walaupun kadang dia kerja juga di rumah gitu. Karena saya waktu zaman masa Paul masih liar-liarnya, nggak jelas kemana-kemana gitu. Belum mengenal Tuhan. Luar biasa dia udah berbuat baik. Orang yang kita terima, tapi dari Tuhan katakan. Tuhanlah yang memberikan pembalasan atas segala kebaikan yang kita lakukan. Saya juga dulu di kerja lama saya kalau nggak dihargai ya udah nggak apa-apa. Ya udah sampai nggak saya tulis di sosmed waktu itu. Saya lihat sosmed nggak ada. Wah saya sudah gini berdoa enggak. Saya diam. Udah cukup. Udah biar. Nah puji Tuhan, Tuhan buka. Berikan saya kesempatan untuk membuka gereja ini. Tadi malam saya bersyukur, saya bahagia sekali. Karena ada beberapa teman yang datang ke rumah. Hans yang sudah wisuda tamat dari youth dan Elizabeth bertiga doang datang. Biasa sampai Paul bilang, bang, sedih dong bang dia kalau cerita, bang gimana nih bang, kita bertiga doang nih Zoom bang. Tetap semangat, konsisten. Puji Tuhan, tiba-tiba waktu itu lama mereka bertiga dulu. Ada Zoom nggak Kadang ada, kadang nggak tahu, nggak ada nggak. Tapi saya lihat ada selalu bertiga, konsisten aja. Saya melihat wajah mereka bertiga, udah bilang trio kuek ya kan. Tapi satu orang sudah lulus katanya. Saya tanya kemarin, mana si Hans? Udah lulus youth katanya. Udah wisuda katanya. Berarti ada wisuda, berarti udah keluar wisuda ya. Berarti Lone udah wisuda juga dong? Oh enggak, dia udah dengan hormat karena dia menikah ya. Dulu sama Lone, tapi Lone kadang tenggelam, ada datang di mana Lone kan. Kristen loh. Yang bertiga selalu bertiga gitu kan. Apalagi Elizabeth nih gitu-gitu setia mulu gitu. Tapi nggak tahu Elizabeth kalau youth selalu buka kamera. Tapi kalau dari Rabu ada aja alasannya. Nggak tahu kenapa itu. Memang ya udahlah, penting dia ikut ibadah lah. Ya betul ya. Bang, semangat dulu. Tapi tadi malam saya pikir, paling Paul sama si Elizabeth yang datang nih. 3 orang. Satu lagi dengan senior Pak Noto. Paling bertiga itu gitu kan. Karena dia tahu, saya tahu. Mungkin saya udah bilang, Pak Noto datang ya. Rumah baru ya bang? Ya, kalau datang, pas yang datang. Kalau datang dia. Paling 4 orang. Gitu. Tapi tadi malam lumayan ramai saudara. Saya terharu, saya bilang ke Paul, apa yang kita bicarakan selalu di sini, bukan di bawah. Konsisten itu penting. Saya bilang, tetap konsisten. Apapun. Tiba-tiba dikirimkan Tuhan, Mary, ada Mary sekarang, gabung sama kita. Teman saya, namanya siapa namanya? Ini siapa? Temannya Paul? Bukan? Teman siapa? Iya. Nah. Oh baru ya? Oh dari, bunga ada yang ngajak ya? Yud? Lute? Hah? Ada Lute? Ada Lute? Bukan? Siapa? Nanti kita ngomong lah. Ya.
Pas makan ya, biar enak kita ngobrol. Ada makan nanti bro, jangan masih balik ya. Nanti itu Elsa nanti juga ada rapat kita. Karena saya senang sekali sebenarnya. Ada banyak, mulai ramai dengan ada si Marita, ada Samuel yang sudah hilang lama sekali, tiba-tiba nongol. Puji Tuhan, bahagia sekali gitu. Artinya apa saudara? Kalau dilakukan sesuatu dengan konsisten, saya bilang ke Paul, yakinlah Tuhan akan menambah-nambah. Penting kita konsisten, mau ada, mau 3 orang. Kalau dulu aduh, kayak gak ada kehidupan. Kalau saudara nanam bawang gitu, nanam apa, kayak mati hidup, bukan makin saya juga pikir, youth ini apa makin mati ya boleh. Tapi, udahlah gimana? Kadang saya, masih ada ibadah kali? Ada bang, nanti jam 9 lama sekali bilang, iya soalnya Sabet dan Hans bisa jam segitu. Mati gua, jam 9 itu bukan ibadah apa ya kan? Namanya jam 2 nanti sama 2 pagi gitu kan. Sekarang presnya ada bang cuma 1 pujian gitu kan. Ada presnya karena memang saya tahu kalau cuma sedikit kan gak semangat ya. Betul gak sih? Karena juga kalau di datang ke gereja, kalau Nambur dan geng bilang, buat izin, walau gak semangat, mau patah juga semangat kita, turun lagi kan. Tapi gak semangat. Dan puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Lakukan terus kebaikan. Dimanapun kita berada. Kalau kita kerjakan dengan baik. Jangan pikir, aku nggak sampai di rumah. Yang kata kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah perkataan ukur dari bawah surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus penyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapak terima kasih.